Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan untuk kita semuanya. Alhamdulillah kesempatan hari ini ketemu lagi di YouTube channel Kisana Aziz. Nah, kali ini kita mau bikin sebuah serial tentang kepemimpinan bersama saudara kami, Mas Sukesno. Beliau adalah warga persaudaraan Setia Hati Terate, cabang Tangerang Selatan. Selamat malam Mas Kesno. Ya, selamat malam Mas Aziz. Alhamdulillah, Iya. gimana kabarnya? Alhamdulillah masih kuat. Ramadan kali ini tinggal beberapa hari lagi kita tag ini mungkin Ya, kita tayangkan setelah Lebaran kali ya. Eh, jadi seperti ini kita lihat bagaimana dunia atau planet bumi saat ini dengan model kepemimpinan yang ada sekarang, ada yang mengatakan sudah baik, ada yang perlu banyak pembenahan, yang mana kita lihat fenomena pemimpin saat ini itu beberapa di antara mereka itu menjadi pemimpin itu adalah suatu pencapaian dalam hidupnya. Saya pengen jadi presiden, saya pengen jadi ketua ini, saya pengen jadi istilahnya saya pengen diorangkan di situ kayak gitu. Kemudian ada lagi yang menganggap menjadi pemimpin itu sebagai jalan untuk mengembangkan bisnis mereka. Jadi bisa jadi dengan saya menjadi pemimpin itu saya bisa membuat undang-undang yang mana undang-undang itu bisa memperlancar bisnis saya, misalkan kayak gitu. Terus ada lagi model kepemimpinan yang mana ada pemimpin boneka, pemimpin-pemimpin boneka saya ibaratkan seperti itu, yang mana mereka dikendalikan oleh kepentingan golongannya atau orang-orang yang mengusung mereka agar bisa lolos untuk menjadi pemimpin. Jadi segala kebijakannya itu harus keluar atau mendapatkan izin dari orang-orang di belakangnya. Oke, jadi Al-Hadis Al-Kamakala bahwasanya Sayyidul Qaum Khatimuhum, sebaik-baik pemimpin adalah pelayan bagi kaumnya. Itu seolah-olah sekarang itu sudah nggak berlaku lagi gitu loh. Pemimpin yang harusnya memberikan sepenuh jiwanya untuk mengabdi kepada masyarakat, tapi malah kebaliknya mereka memilih untuk dilayani bukan melayani kayak gitu. Nah, menurut Mas Kesno, idealnya pemimpin itu sebenarnya seperti apa sih? ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mas Aziz, ini kita bicara pemimpin ya, serial kepemimpinan kebetulan kita bicaranya. Nah, ini sekarang pertanyaan juga ke saya ini, itu kita bicara atau membahas kepemimpinan umum atau kepemimpinan khusus gitu. Atau mungkin kita tarik versi Esa Trate gitu. Nah, Oke, boleh, boleh. jadi kita bicara yang mana dulu nih gitu ya. Kepemimpinan umum Mungkin atau karena kita kontennya sama-sama kepemimpinan Esa Trate. warga PSAT, mungkin kita lebih enak ngobrolnya tentang SAT kali ya. Baik. Sebelum kita bicara kepemimpinan Esa Trate, ini masalahnya di YouTube kita ini kan banyak warga ya. Artinya warga itu plural. Sebelum saya bicara hal-hal seperti ini, ya saya cuma ingin memastikan kepada kita semua bahwa yang pertama ketika bicara pengetahuan gitu ya, kalau di dalam Esa Trade itu keesaan gitu, maka sebenarnya kita harus berpikir luas gitu ya. Tidak boleh berpikiran sempit gitu ya. Nah, nanti banyak warga yang kemudian bicara, oh keesaannya diumbar-umbar segala macam. Kemudian nggak ada lagi privasi segala macam gitu. Itu pada dasarnya sebenarnya pemikiran yang cukup sempit kalau menurut saya gitu. Karena pada dasarnya kalau melihat dari sejarah Esa Trate, Esa ya Setia Hati pada zaman Eyang Surodwiryo adalah sebuah intisari ilmu yang diambil dari ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Dari Nyoman Gempol, guru-gurunya, kemudian Datuk Raja Batuo, guru-gurunya ya. Jadi intinya bahkan para sesepuh itu mengintisarikan SH itu Setia Hati zaman Pak Surodwiryo itu adalah pelajaran filsafat yang diambil dari agama gitu. Dan sifat agama itu adalah terbuka gitu, inklusif gitu ya.
Jadi saya pernah menyampaikan dalam sebuah sarasehan bahwa ilmu setia hati itu adalah hanya bagian kecil ya, dari ilmu-ilmu Tuhan yang diturunkan ke bumi gitu ya. Termasuk ilmu kepemimpinan yang akan kita bahas ini. Jadi janganlah merasa gitu ya bahwa ini adalah milik Esatrate. Kemudian nggak boleh orang lain tahu gitu. Okay. Padahal kalau dibuka di YouTube semuanya sudah terlihat gitu ya. Okay. Atau jadi bahkan mungkin di internet banyak tersebar juga ini. Iya, jadi lebih baik kita bijak saja gitu. Kalau sudah seperti ini lebih baik bijak saja, nggak usah merasa bagaimana. Lebih baik mengupas kalian kan begitu ya. Iya, dari betul. Sisi ilmu yang lain sehingga lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah itu yang saya pengen bicara dulu sebelum kita membahas mengenai kepemimpinan gitu. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan insya Allah para pendengar atau para fansnya Mas Aziz bisa lebih bijak gitu ya, pemirsa. Gitu ya. Ya silakan dimulai Mas Aziz. Tadi versi kita kepemimpinan Esatrate ya. Oke, mungkin kita merujuknya ke kepemimpinan Esatrate, tapi mungkin bisa dipakai juga untuk kepemimpinan secara umum. Apalagi mungkin adik-adik kita yang masih sekolah, itu kan mereka biasanya kalau di OSIS itu ada LDK, latihan dasar kepemimpinan. Mungkinkah yang disampaikan Mas Kesna itu bisa dipakai untuk model kepemimpinan seperti mereka, ataukah hanya untuk di Esatrate? Saya rasa ini sifatnya lebih umum ya, yang rencananya kita mau bahas ini ya. Bisa ke umum gitu juga, nggak mengurus ke Esatrate. Tapi nanti coba kita bahas bagaimana model pemimpinan. Bagaimana sih idealnya pemimpin dalam kalau sudah ada di Esatrate, kalau udah belajar di Esatrate kayak gitu gimana? Kalau tadi merujuk pada nas atau dalil yang Mas Aziz bilang, Sayyidul Qaum khadi'uhum, ya gitu ya, bahwa pemimpin itu adalah khodimah atau pelayan dari sebuah kaum gitu ya. Dalam hadis yang lain misalnya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi misalnya. Ya, bahwa kalian itu adalah pemimpin gitu untuk rakyatmu gitu ya. Dan setiap kalian adalah pemimpin untuk dirinya sendiri gitu. Jadi kalau secara umum agama kita atau Islam sendiri sudah menggariskan bahwa setiap orang itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri maupun bagi kaumnya. Gitu. Jadi itu sudah jelas. Dalam buku saya misalnya yang Hasta Berata itu saya memakai dalil pertama gitu. Tadi kulukum mas'ulun an ra'iyatihi gitu. Jadi kalian adalah pemimpin bagi diri sendiri, dirinya maupun orang lain gitu. Jadi itulah. Kemudian dalil yang kedua misalnya dalam diriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim itu bahwa ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nanti di saat yaumil akhir, di saat tidak ada naungan selain naungannya gitu ya. 7 asnaf atau 7 golongan itu justru golongan pertama itu disebutkan sebagai pemimpin yang adil. Al-imamun adilun gitu. Gitu. Jadi justru malah dia pertama itu disebutkan gitu, pemimpin yang adil gitu. Artinya apa? Itu sangat urgent dan sangat penting gitu ya. Ya. Bahwa kalau dia memimpin dengan adil maka dia mendapatkan naungan yang pertama atau surga yang pertama, anggaplah begitu. Kalau tidak, maka dia mendapatkan neraka itu juga yang pertama gitu. Kira-kira begitu. Jadi begitu pentingnya pemimpin gitu dalam pelajaran umum kita, dalam kehidupan kita masing-masing gitu. Nah, kalau dalam Esatrate misalnya pelajaran kita itu ada fase-fase gitu, ada tahap-tahap gitu ya. Tahap-tahap. Fase pertama itu adalah fase satria, lalu kemudian fase kedua itu adalah fase pemimpin gitu ya. Gitu. Nah itu kemudian seharusnya kita sebagai seorang warga itu harusnya juga mempelajari fase kepemimpinan, karena pada dasarnya kita adalah pemimpin dari siswa-siswa kita gitu.
Kalau tadi Mas Aziz menarik dari segi umum, misalnya orang yang berkecimpung dalam organisasi misalnya OSIS gitu ya. Pada dasarnya organisasi kecil itu kan sebenarnya nanti ada kepengurusan. Nah, kepengurusan itu nanti mulai dari dia menjadi anggota, menjadi bendahara, menjadi sekretaris. Nanti endingnya adalah dia akan menjadi ketuanya, bisa jadi begitu. Gitu. Jadi berproses, sama S1 juga gitu kan, menjadi siswa, kemudian menjadi warga. Ya warga itu kan nanti menjadi pemimpin dari siswa-siswanya. Gitu. Tapi sebelum menjadi warga dia menjadi siswa dulu. Artinya apa? Sama dengan tadi kepengurusan di sekolah gitu ya. Dia melalui proses dari bawah lalu kemudian menjadi leader gitu, pemimpin gitu. Kemudian idealnya itu gimana sih sebenarnya pemimpin itu agar pemimpin yang kita harapkan seperti ya ada istilahnya apa ya? Seperti yang dalil 2 tadi sebutkan itu biar tercapai. Pemimpin yang ideal itu yang gimana sebenarnya runtutannya kayak gitu. Ya, kalau dalam kalau dalam agama kita misalnya gitu ya, itu jelas itu pemimpin itu dia punya syarat-syarat, kemudian punya sifat-sifat gitu ya. Sebenarnya sama dengan S1 sebenarnya gitu ya. Ada pelajaran kepemimpinan itu dia punya syarat-syarat, dia punya sifat-sifat gitu ya. Gitu. Jadi misalnya gitu ya, seorang pemimpin itu saya ngambilnya di S1 aja kali ya, biar enak kali Mas Aziz ya. Gimana? Boleh. Boleh ya. Saya dulu juga kita diharapkan itu jadi pemimpin bagi masyarakat. Kamu sekarang udah dibina di kawasan Timuko latihan PSAT. Jadi kamu harus siap untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, masalahnya modalnya apa untuk jadi seorang pemimpin kayak gitu loh. Oke, yang pertama kita kenali dulu karakter pemimpin gitu ya. Karakter pemimpin ya. Jadi kalau sudah jadi warga, sudah jadi pendekar, itu pada dasarnya dia menjadi seorang pemimpin sebenarnya. Minimal pemimpin untuk siswa-siswanya, karena dia jadi pelatih kan, gitu. Betul nggak? Nah, gitu. Nah, ada 3 karakter yang sebenarnya bisa dijadikan panduan bahwa dia sebagai leader, sebagai pemimpin yang baik. Yang pertama adalah seorang pemimpin itu dirinya itu harus senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik. Nah, gitu. Nah, itu. Jadi seorang pemimpin itu harus berprasangka baik, selalu berprasangka baik, gitu, ya. Tidak boleh dia bernegatif atau berprasangka negatif atau yang disebut dengan suuzon, enggak boleh. Gitu. Jadi dalam melatih siswanya dia harus punya prasangka baik gitu ya. Berhusnuzon bahwa siswanya ini mampu dalam menerima pelajaran. Pertama, yang kedua, siswanya ini mampu misalnya berprestasi gitu ya. Siswanya ini berarti nggak boleh ya kita punya anggapan bahwasanya wah ini saya dapat siswa cewek kayak gini, ini nggak bisa diandalkan ini, kita buat bagaimana agar dia nggak betah. Wah ini siswa kita ini itu nggak cacat ini misalkan gini, gimana caranya biar keluar ini malu-malu ini saya terakhir, nggak boleh berarti ya? Wah nggak boleh itu sangat dilarang. Okay. Bahkan banyak warga sekarang yang kemudian ketika ngelihat siswanya jelek aja udah putus asa, dianggap itu dianggap itu nggak layak, nggak layak, gitu. Padahal dirinya juga belum tentu layak gitu, padahal dulu waktu latihan kan gitu. Oke, menarik. Iya, jadi perempuan dianggap tidak layak misalnya, kemudian tidak sempurna fisiknya dianggap tidak layak. Lalu kemudian misalnya banyak lagi nanti gerakannya jelek dianggap tidak layak, macam-macam gitu. Padahal modal pertama dia adalah justru tadi beranggapan husnuzon tadi, berprasangka baik, bahwa pertama dia harus beranggapan bahwa siswanya itu bisa menerima pelajaran dengan baik. Yang kedua tadi siswanya bisa berprestasi dengan baik, ya. Atau kalau versinya kependekaran bisa menjadi warga yang baik, bisa mencapai atau menyelesaikan semua pelajarannya dari tingkat polos sampai putih bahkan disahkan. Okay. Terakhir yang ketiga adalah bahwa
dia harus berprasangka baik bahwa siswanya bisa lebih baik dari dia. Nah, gitu. Oke, sepakat. Itu yang sekarang harus diperbaiki di kita ini, bahwa pelatih-pelatih ya itu orang memulai latihannya saja dengan kalimat-kalimat yang kasar, gimana bisa berhusnuzon? Wah, kalimatnya kasar, goblok, wele, segala macam. Ah, gitu misalnya. Dan lain-lain misalnya. Susah kalau udah seperti itu gitu. Gimana dia bisa menimbulkan husnuzon atau berprasangka baik kepada siswa-siswanya. Gitu. Ketika siswa kita itu masuk latihan, ya kita itu justru banyak memberikan prasangka-prasangka negatif gitu ya. Contohnya apa? Contohnya dari perkataan aja, ketika orang melatih misalnya. Itu dulu sering saya dengar itu pelatih sangat gampang mengucapkan kalimat goblok, bodoh, elek gitu kan misalnya. Nah, itu bagian dari prasangka negatif sebenarnya. Karena dia sudah membuat siswanya terjustifikasi dengan kalimat itu. Nah, itu bagian dari, makanya tidak boleh seharusnya kalimat-kalimat keluar, dan kalimat-kalimat kasar seperti itu tidak boleh keluar. Kalimat negatif intinya nggak boleh ya. Kalimat negatif gitu. Karena itu mempengaruhi prasangka kita. Kan tadi di awal kita sudah sepakat ya, bahwa yang pertama kita harus berpikir positif bahwa siswa kita itu bisa menerima seluruh pelajaran kita. Lalu kemudian kita juga harus berprasangka positif bahwa siswa kita itu bisa berprestasi loh. Atau menyelesaikan pelajaran sampai menjadi warga misalnya. Yang ketiga adalah bahwa siswa kita itu bisa lebih baik dari kita. Nah, itu yang ketiga itu berat karena pelatihnya nggak mau disaingin. itu bagian terberat dari husnuzon atau berprasangka positif. Sampai siswanya jadi pelatih gitu ya. Siswanya ini jadi pelatih nih. Terus pelatih terkenal gitu ya, misalnya apa? Nggak mau disaingin Pak, pelatihnya yang dulu tuh Pak. Wah, itu siswa saya pernah saya latih welek padahal gitu. Saya masih dengar gitu tuh Pak. Padahal lucu itu, seharusnya dia bangga gitu ya, bahwa seorang pelatih ketika bisa mencetak pelatihnya siswanya dengan baik, dengan bagus misalnya, dan bisa melebihi apa pencapaiannya, seharusnya dia menjadi bangga gitu. Begitu Mas? Ya. 3 itu ya. Ya itu 3. Nah, karakter yang kedua setelah berprasangka positif atau berhusnuzon, itu seorang pemimpin harus punya karakter amanah gitu ya. Itu amanah gitu. Jadi dia harus menyampaikan sesuatu ilmu ya seperti yang dulu dia diajarkannya gitu. Disampaikanlah semuanya. Amanah ilmu yang dulu dia dapat, maka harus disampaikan semuanya. Tidak boleh dia potong-potong, tidak boleh dia sembunyikan, tidak boleh. Karena apa? Karena prinsipnya ilmu itu adalah amanah. Justru ilmu amanah yang tidak diamalkan, ketika disembunyikan maka dia berdosa. Jadi bahan bakar neraka itu ntar. Gitu. Ketika dia ilmu itu disembunyikan maka dia berdosa gitu ya. Ya tinggal nanti teknisnya seperti apa silahkan aja. Kalau soal teknis kan dipersilahkan untuk aturan organisasi masing-masing gitu. Oh iya. Tapi secara prinsip bahwa seorang pemimpin gitu ya, ya dia harus amanah gitu ya. Misalnya pelatih di ranting, rayon atau di cabang misalnya. Dari segi ilmu nih, kita ada bicara ilmu dulu gitu ya. Ketika ditanyakan misalnya, Mas gerakan ini seperti apa misalnya, gerakan bantingan atau circle atau apa gitu. Kita lihat kalau memang siswa ini mampu ya kasih saja gitu ya. Gitu kan. Mampu sudah gerakannya mampu sudah kasih saja gitu ya. Nggak usah kita sembunyikan dan merasa bagaimana gitu, nggak usah. Kamu baru masuk ya? Iya Mas gitu kan. Oh nanti.
Tapi kalau lihat dari gerakannya sudah mampu, ya Sudah kasih mampu. aja kan begitu Iya. misalnya. Sudah mampu ya kasih aja gitu ya. Kecuali memang belum mampu, tendangannya masih belok gitu ya, tendangannya masih di nyerongsok Belum ke tepat bawah sasaran, misalnya gitu. lintasannya Ya, belum sesuai. tepat sasaran. Oh ya nggak apa-apa. Kamu tendangan, coba saya lihat. Kamu kan tadi nanya circle ya, tendangan muter misalnya. Coba kamu lihat tendangan depan kamu, coba lihat. Wah, tendangan kamu masih belok kok. Misalnya gitu. Oh, berarti kamu masih belum bisa gitu. Benerin dulu gitu. Itu Nah, dasarnya. itu dibenerkan dulu, silakan. Nanti baru ketika sudah bisa baru belajar circle. Tapi kalau sudah mampu, tendangan depannya bagus, tendangan C-nya bagus gitu ya. Ya, berikan aja circle-nya misalnya gitu. Iya. Gitu. Oke, yang pertama tadi husnudon, yang kedua amanah, nah yang ketiga nih. Nah, yang ketiga, pemimpin itu punya karakter untuk selalu bersilaturahmi. Gitu. Jadi selalu bersilaturahmi, selalu beranjang sana, berkunjung gitu ya. Dia tidak boleh milih-milih gitu ya. Nah, bersilaturahmi dalam perspektif kepemimpinan itu sebenarnya adalah bahwa itu juga ajang dia untuk mencari ilmu sebenarnya. Studi Ya. banding ya. Studi banding seperti itu. Dia ke tempat latihan, dia ke tempat para sesepuh, dia ke tempat pertandingan, dia ke tempat macam-macam ya. Itu bagian dari mencari ilmu juga sebenarnya, studi banding dalam rangka meningkatkan kualitas dia dalam memimpin atau melatih nanti gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi nggak mungkin seorang pemimpin kemudian tidak bersilaturahmi, itu sepertinya nggak mungkin. Ya, contoh misalnya secara umum ya, misalnya kita ambil contoh umum saja, misalnya orang mau nyalon wali kota gitu atau mau nyalon gubernur gitu misalnya, ya kan? Maka dia kan akan bersilaturahmi kemana-mana tuh mas, ya, supaya dia dikenal, Giat gitu banget ya. itu Dia dikenal, silaturahminya. ya Iya. disampaikan. Walaupun ada kepentingan ya, tapi kan dia menyampaikan visi misi. Lalu kemudian dia juga mendengarkan orang lain. Saya kepengen ini, kepengen itu, keluhannya apa, keluhannya ini, gitu kan. Terus menyampaikan selain keluhan, tentu ada usul dan saran segala macam. Itu menjadi modalnya dia dalam nanti berkampanye atau yang lain-lain. Sama pelatih juga gitu. Dia harus sering bersilaturahmi dalam rangka mencari ilmu, mencari perbandingan, mencari banyak lah modal dia untuk kemudian memperbaiki dan menyempurnakan kepelatihannya maupun kepemimpinannya nanti gitu. Ya, itu tadi adalah 3 karakter yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin, atau yang pertama itu adalah husnudon, yang kedua amanah, yang ketiga adalah rajin silaturahmi. Nah, itu dari 3 pembahasan pertama kita di sini adalah tentang karakter seorang pemimpin yang harus dikuasai. Oke. Terima kasih Mas Krisna, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita bahas sifat-sifat seorang pemimpin. Ada 8 itu tadi ya? Ya. Secara konsepnya. Oke. Betul. Oke. Terima kasih Mas Krisna, kita bahas di pertemuan Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru kita.